Ketika PT UN mengetuk palu seperti itu, apakah itu hanya mungkin terjadi karena Pak Jokowi sudah tidak lagi berkuasa? Bisa saja di sini kan tangan dia sudah tidak menjangkau lagi, misalnya PT UN Jakarta, suara dia sudah tidak sampai di sana lagi, corongnya sudah nggak ada. Konsekuensi putusan PT UN ini bagi UGM apa? Selain bahwa dia harus membuka akses itu. Ini perintah undang-undang. Ya. Kalau dia tidak melaksanakan, ada ketentuan pidananya di sana. Yang dikenain siapa? Rektor lah. Apa yang ditakutkan oleh UGM? Yang paling telak itu legalisasi ijazah Jokowi itu, UGM tidak punya data. Saya menduga UGM memang melindungi Pak Jokowi. Kenapa dia lindungi? Karena prosesnya tidak benar. Bisa saja Pak Jokowi tidak kuliah di UGM, tidak selesai. Akan ada banyak episode hukum lain yang berkaitan dengan ijazah ini. Iya, dengan adanya putusan KIP ini yang dibuat oleh PT UN Jakarta ini, itu kan membuka ruang bagi siapapun untuk melihat ijazah Jokowi. Penasehat hukum Boy Jovi, Siprianus Edi Harjo, mempertanyakan mengapa ijazah Jokowi belum ditunjukkan ke publik. Menurutnya, keterbukaan dokumen dapat mengakhiri polemik, sekaligus mengusulkan pemeriksaan forensik independen agar perdebatan berfokus pada pembuktian berbasis fakta. Eksekusi juga kan? Ya kita hanya mengetuk hati kesadaran UGM. Bahkan saya sudah mengatakan bahwa UGM ini sebenarnya dari awal membentuk tim pencari fakta, tim independen, ya bukan hanya rektor. Kalau sekarang kan rektor, mohon maaf, orang masih menduga rektor ini kerjasama. Ya mohon maaf ya Bu Rektor, ya ini saya juga alumnus UGM. Saya juga ikut menduga jadinya. Kalau beliau seperti UI membentuk tim pencari fakta, tim independen seperti kasusnya Pak Bahlil, ya itu clear kan, orang percaya. Nah, apalagi sekarang rektor, ya Bu Rektor, dan terakhir itu Pak Dekan selalu men-speak up ya, tapi speak up tidak menunjukkan misalnya ijazah dia itu asli, tidak ditunjukkan. Ya, hanya ada sekian pembandingnya, ya percuma. Kan sudah ada presiden baik kan yang dilakukan misalnya di Amerika Serikat oleh Obama kan, Barack Obama. Betul. Ketika beliau diragukan bahwa beliau bukan warga Amerika Serikat, karena itu beliau tidak layak untuk maju sebagai calon presiden Amerika. Beliau langsung tunjukkan akte kelahiran ke publik bahwa beliau itu kelahiran Honolulu kan. Jadi dia datang ngebukti. Dia ngebukti kan, tunjukkan. Ya, jadi pembuktian ijazah itu seperti salah satu kuasa hukumnya Dr. Tifa mengatakan itu pembuktian mata, bukan pembuktian orasi oral begitu. Ya, harus tunjukkan bahwa ini loh. Atau terakhirlah di sini kasus dia langsung tunjukkan ijazah dan skripsi apa disertasi semua. Selesai barang. Dan terakhir yang dilakukan Tidak berpekan-pekan, tidak bertahun-tahun. tidak bertahun-tahun, langsung tunjukkan, silakan. Kalau saya salah, saya penjara. Atau kamu saya yang salah, kan itu bertanggung jawab. Bapak Jokowi ini kenapa sih kok tidak langsung tunjukkan aja? Ini loh, misalnya, oke, foto saya kalian ragukan. Mungkin memang saya begini loh, silakan. Dr. Tifa ya sudah meneliti wajahnya itu, ya 90% itu kan tidak mirip. Ya kan, dan yang ditulis oleh buku Jokowi White Paper itu kan. Nah itu yang dilakukan. Makanya saya bilang waktu setelah selesai putusan itu, oke lah, karena selama ini UGM mengatakan bahwa ini data pribadi yang dilindungi oleh undang-undang data pribadi. Padahal sudah ada di dalam undang-undang KIP pasal 18 ya, pasal 18 ayat 2 mengatakan bahwa terkait dokumen yang berhubungan dengan jabatan publik itu adalah informasi publik terbuka. Nah, saya mengatakan dengan adanya putusan KIP ini, udahlah Pak Jokowi langsung tunjukin aja, datang ke Polda. Pak, ini putusan KIP mengatakan bukan ijazah bukan dokumen pribadi ini Pak. Ini harus diberi ke publik. Tunjukin aja, beliau gelar konferensi pers atau minta dengan hormat Bapak Kapolda dan semuanya. Apa yang terlintas di kepala Bang Edi ketika Pak Jokowi sampai hari ini tidak melakukan? Ada banyak. Kita kan tidak bisa melihat tunggal ya gitu ya. Bisa saja saya menduga
ini dugaan ya. Saya menduga karena memang itu benar-benar palsu. Saya menduga, mohon maaf. Saya menduga itu benar palsu, ya, atau memang ijazahnya dibuat di tempat lain, bukan keluar dari UGM, sehingga tidak ditemukan. Lalu yang kedua, bisa saja beliau bermain politik. Apa untungnya? Ya, bisa saja dengan ini nama beliau kan tenar kan. Terus jadi headline. Iya, jadi headline kan. Ini kita tidak tahu ya. Ini kan orang mereka-reka sekarang. Ada apa sih sebenarnya Pak Jokowi ini? Karena kalau asli, tunjukin aja Pak. Saya tidak sependapat dengan proses hukumnya bahwa kalau ditunjukkan akan jadi ramai masyarakat. Oh enggak lah, enggak mungkin. Enggak mungkin. Kalau misalnya ditunjukkan, saya paling depan juga membela Pak Jokowi. Dia udah tunjukin kok. Ngapain lagi kan? Dan kita semua tahu nanti dengan kacamata dengan ini laboratorium. Dan saya sudah usulkan dalam artikel saya juga tentang mengatakan bahwa mohon maaf, mungkin perlu second opinion ahli forensik. Tidak, bukannya saya tidak percaya Polri, tapi supaya benar-benar justru mengangkat nama Polri juga, gitu kan? Kita tidak percaya, bukan mengatakan bahwa Polri itu salah, tapi ini second opinion bahwa ada tim forensik yang lain, resign. Nah itu harus dilakukan. Karena kan untuk kesehatan anak aja kita melakukan itu. Iya, Second opinion dua dokter. Penasehat hukum Bon Jovi, Cyprianus Edi Hardung, menyatakan putusan PT UN membuka babak baru polemik ijazah Jokowi. Ia menduga putusan ini baru terjadi setelah pengaruh politik Jokowi melemah, sekaligus mempertanyakan sikap UGM yang dinilai terlalu lama menutup dokumen. Putusan PT UN sendiri hanya membuka akses informasi publik dan tidak menyatakan ijazah Jokowi asli maupun palsu. Itu orang kejar, mana itu ijazah? Kami teliti. Satu tadi untuk penegakan hukum, dua untuk ilmu pengetahuan. Karena ini udah jadi dokumen terbuka. Dokumen terbuka. Itu informasi publik, undang-undang sudah ada. Bang, mengapa sebetulnya? Ini saya bertanya barangkali ya Bang punya punya dugaan. Mengapa sebetulnya UGM begitu berkeras kemarin-kemarin menutup ini semua? Apa yang ditakutkan oleh UGM? Saya tidak tahu ya, tapi ada beberapa dugaan juga kan. Kita tidak perlu satu perspektif aja melihatnya. Yang pertama, saya menduga UGM memang melindungi Pak Jokowi. Saya menduga, ya, melindungi semuanya. Lalu yang kedua, kenapa dia lindungi? Ini dugaan semua ya. Yeah. Kenapa dia lindungi? Karena prosesnya tidak benar. Proses apanya? Bisa satu Pak Jokowi tidak kuliah di UGM, tidak selesai. Apa tanda-tandanya? Satu misalnya, catatan KKN, terus dugaan skripsinya, ya kan? Walaupun itu di bawah penguasaan Polda Metro. Dan yang paling tepat itu adalah legalisasi jasa Jokowi itu dia tidak punya data, ya kan? Seharusnya kan punya data. Beliau minta legalisasi jasanya untuk kepentingan untuk jabatan publik, wali kota Solo, gubernur DKI dan presiden RI. Itu harus ada datanya. Tidak adanya data ini sepertinya semacam terkonfirmasi ketidakbenaran. Ketika keluar data dari KPU soal ijazah Jokowi yang dilegalisir, tidak ada tembusnya, tidak ada tanggalnya, tidak ada bulannya, tidak ada tahunnya. Akhirnya kan benar saja kalau UGM tidak punya data. Karena itunya tembusnya aja dikosongkan. Dikosongkan. Kenapa? Ya kan? Kok dikosongkan? Kemudian kita tanya KPU, ada nggak verifikasi faktual atas ijazah yang dilegalisir ini? Tanya ke UGM yang tidak ada tembusnya tadi, tanya benar nggak ini ijazahnya? KPU tidak tanya, Tidak melakukan itu. tidak melakukan itu. Makanya kami menduga KPU juga ikut dalam kong dalam permainan ini. Tapi semua ini dugaannya. Jadi itu kok bisa? Nah itu yang kami, ini jangan-jangan memang UGM ini bagian dari persekongkolan. Kok bisa seperti ini? Dan yang paling telak itu adalah orang melihat semua itu adalah pengakuan Pak Kasmujo. Ya, yang diaku sebagai dosen pembimbing. Iya kan? Pak Jokowi dalam pidatonya memanggil Pak Kasmujo berdiri di depan,
di situ ada duduk Pak Pratikno. Bapak Jokowi itu dia mengklaim bahwa Pak Jokowi itu adalah pembimbing Pak skripsi. Kasmujo itu adalah Pak Kasmujo itu adalah pembimbing skripsinya, bolak-balik berapa kali ya. Gara-gara beliaulah skripsinya bolak-balik, dan gara-gara beliau juga lah dia sampai lulus dari jurusan teknologi teknik kayu. kayu. Ya. Kemudian ketika dikonfirmasi kepada Pak Kasmujo, dia bukan pembimbing baik skripsi maupun adanya. Ini dugaan kita kan semakin menjadi-jadi. Kok bisa sih? Gitu. Mungkin itu yang pertama, dugaannya UGM itu berada dalam persekongkolan. Yang kedua, ya mungkin ini dugaan kecil aja sih, karena saya tidak mau mengatakan bahwa UGM itu tidak membaca undang-undang keterbukaan informasi publik. Karena di situ mengatakan bahwa ijazah dan dokumen terkait yang digunakan untuk kepentingan publik itu informasi publik, tidak boleh ditutupi. Nah, kenapa UGM itu lakukan? Apakah dia tidak baca? Di sidang di KIP itu pun masih dia ngotot, sehingga dugaan saya bahwa dia tidak membaca ini sebenarnya terbantahkan karena dia ngotot. Kita pikir ini loh, masih dia ngotot kan? Ya lebih kepada dugaan persekongkolan. Saya mau mengatakan bahwa ada catatan soal KKN ya, patut dipertanyakan apa itu. Yang lain kan tadi legalisasi udah dielaborasi, kemudian yang lain, tapi KKN itu belum. KKN itu UGM tidak punya catatan. Penasihat hukum Bon Jovi, Siprianus Edi Hardin, menyebut putusan PT UN sebagai titik balik polemik ijazah Jokowi. Ia menduga berakhirnya masa kekuasaan Jokowi ikut memengaruhi situasi, namun juga menilai putusan tersebut mencerminkan independensi hakim. Pernyataan itu merupakan opini narasumber, bukan fakta yang telah dipastikan. Sepakat nggak sih ini negara demokrasi? Kalau sepakat ya itu yang dipakai. Kita sekarang tidak bicara hukum nih, kita bicara tentang power, tentang kekuasaan. Kita tahu MK pernah melakukan sesuatu yang kurang elegan, kurang elok, sampai kemudian prosesnya menjadikan Gibran sebagai wakil presiden. Itu terjadi ketika Pak Jokowi masih berkuasa, masih memegang, masih menjadi presiden. Ketika PT UN mengetuk palu seperti itu, apakah sempat terpikir di benak Bang Edi bahwa itu hanya mungkin terjadi karena Pak Jokowi sudah tidak lagi berkuasa, sehingga kemudian tangan-tangan sudah ada powernya? Sebenarnya ada aja sih pikiran seperti itu ya. Tapi yang lebih besar dalam pikiran saya adalah bahwa memang majelis hakim takut juga dengan kalau misalnya dia menyimpang dari ketentuan hukum yang benar. Tapi ada juga anggapan seperti itu bahwa memang tangan kekuasaan itu sudah mulai lepas rejim itu, karena kita yang belajar hukum dan politik itu kan ada dua arti rejim. Yang pertama adalah orang-orang, yang kedua adalah kebiasaan dan aturan-aturan hukumnya. Nah, bisa saja di sini kan tangan dia sudah tidak menjangkau lagi misalnya PT UN Jakarta untuk membelai, mohon maaf ya. Ini kan kita boleh saja menduga kan? Sehingga atau dia suara dia sudah tidak sampai di sana lagi, corongnya sudah nggak ada kan, sehingga PT UN Jakarta memutuskan sesuai ketentuan hukum. Tapi ini dugaan. Tapi yang lebih mendasar saya bahwa memang hakim PT UN Jakarta itu profesional. Yang paling utama yang saya anggapan saya. Dengan keputusan seperti itu, apakah Abang melihat bahwa keputusan itu biasa saja karena memang seharusnya begitu, atau ini satu keputusan yang harus dikatakan satu keputusan yang monumental dalam persoalan? Saya pikir ini keputusan yang monumental menurut saya ya, karena di tengah peradilan kita ini dicengkram ya oleh kekuatan rejim. Ya, saya masih mengatakan rejim. Ya. Ada rejim sekarang, rejim oligarki dan rejim mafia hukum. Ini sebenarnya menurut saya itu luar biasa. Kemarin itu kita melangkah misalnya di KIP itu, ya dengan ada rasa optimisme, rasa pesimistis juga.
Jangan-jangan mereka dibelai lah, diancam ke segala macam, atau disusupin kekuatan rejim. Begitu juga di PT UN. Ketika ada putusan seperti ini, Segmen